Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat excellent, pada video kali ini kita akan membahas kembali soal-soal yang berhubungan dengan materi persamaan trigonometri sesuai dengan request kalian. Nah, bagi sahabat excellent lainnya yang telah merequest materi baik matematika, fisika, dan kimia yang belum sempat kami bahas ya di channel ini, insya Allah akan kami bahas di next video berikutnya. Oke sahabat excellent, kita langsung lihat untuk contoh soalnya. Himpunan penyelesaian dari 1 ditambah sin X per 1 dikurang sin X sama dengan 3. Nah, ini adalah bentuk persamaan trigonometrinya. Karena yang ditanyakan adalah himpunan penyelesaian, artinya adalah kita menentukan nilai-nilai X yang memenuhi untuk persamaan tersebut. Nah, kita lihat dulu ya. Di sini sebelah kirinya itu berbentuk pecahan, sebelah kanannya ada bilangan bulat 3 ya. Sebenarnya 3 itu kalau kita buat pernya dia akan sama dengan 3 per 1. Nah, kalau kita lihat 1 itu tidak bisa kita tambahkan dengan sin X. Begitu juga dengan penyebutnya ya, 1 ya tidak bisa dikurangkan dengan sin X. Jadi mau tidak mau kita harus kali silang. Jadi kita kali silang, boleh 1 ini kita kalikan dulu. Nah, di sini saya akan tuliskan dulu jalannya ya. 1 kita kalikan dengan, jadi wajib buat kurung di sini karena 1 ini akan dikalikan dengan 1 ditambahkan dengan sin X. Berikutnya ada 3 ya, 3 kita kalikan dengan, buat kurung lagi ya, karena 3 akan dikalikan dengan 1 dikurangkan dengan sin X. Nah, kemudian kalian bisa buka kurungnya dengan cara mengalihkan mengalihkan ke dalam ya. 1 kali 1 hasilnya adalah 1. Kemudian kita tambahkan dengan 1 kali sin X, hasilnya adalah sin X. Akan sama dengan, begitu juga 3 kali 1 hasilnya adalah 3. Kita kurangkan dengan 3, kita kalikan dengan sin X, hasilnya adalah 3 sin X. Ya, 3 kali sin X, 3 sin X ya. Oke, berikutnya yang kita lakukan adalah kita lihat dulu bentuknya. Di sini dia memiliki sin X, di sini juga ada sin X. Jadi kita bisa kelompokkan yang sejenis ya. Kita tulis dulu di sini ada sin X. Nah, di sini ada min 3 sin X, kita pindah ruaskan dia akan menjadi positif 3 sin X akan sama dengan, oke kita tulis dulu ya 3. Nah, di sini ada kawannya, ada angka 1, satunya kita pindah ruaskan dikurang 1 sin X. Nah, sin X ini kan artinya ada angka 1 ya di sini ya. Jadi 1 sin X gitu. Cuman satunya kan tidak pernah dituliskan. Nah, sini kita tuliskan saja biar kalian lebih paham. 1 sin X kita tambahkan dengan sin X karena sama-sama sudah memuat sin X, artinya angka di depannya tinggal kalian jumlahkan saja. Berarti 1 sin X tambah 3 sin X itu adalah 4 sin X, yang hasilnya adalah 3 kurang 1, hasilnya adalah 2. Maka kita dapatkan sin X saja akan sama dengan 2 per 4, atau sin X gitu ya, atau sin X akan sama juga dengan 2 per 4 bisa kita sederhanakan, sama-sama bagi 2, 2 bagi 2 adalah 1, 4 bagi 2 adalah 2. Maka kita dapatkan bentuk sederhananya tadi itu adalah sin X sama dengan setengah. Maksudnya bentuk sederhana dari 1 ditambah sin X per 1 yang dikurangkan dengan sin X sama dengan 3 tadi. Nah, ini adalah bentuk sederhananya, yaitu sin X sama dengan setengah. Kita tuliskan dulu ya. Sin X sama juga dengan setengah. Nah, kalian ingat lagi, sin X sama dengan sin setengah. Jadi kalau kita lihat ini adalah persamaan sinus ya, atau persamaan sinnya. Kalian ingat lagi rumusnya, kalau untuk persamaan sin, jika ada sin X sama dengan sin alfa, maka X akan sama dengan alfa ditambahkan dengan K kali 360. Kemudian untuk X yang kedua, dia akan menjadi 180 dikurang alfa ditambah K kali 360. Nah, kalian harus ingat ya, rumus untuk persamaan atau rumus untuk menentukan himpunan penyelesaian pada bentuk persamaan sinus. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada sin, di sini juga ada sin, gitu ya, sehingga rumusnya bisa kita gunakan. Tapi di sini kalau kalian perhatikan di sini di sebelah kirinya saja yang baru muncul sin, sedangkan sebelah kanannya belum ada gitu ya, atau belum muncul sinnya, cuma ada angka setengah. Jadi kalian harus rubah dulu. Cara merubahnya adalah berarti sin X gitu ya sama dengan setengah, itu kalian harus ganti menjadi sin berapa. Artinya sin berapa yang nilainya itu adalah setengah, yaitu sin 30
derajat. Jadi setengah kita ganti dengan sin 30 derajat. Sehingga bentuknya sudah sama dengan bentuk yang di rumusnya tadi. Oke, sekarang kita tinggal ikuti saja rumusnya. Nah, di sini sin X. Nah, di sini sin X ya. Di sebelah sin itu siapa? X. Berarti kita langsung turunkan X akan sama dengan alfanya berarti 30. Berarti 30 derajat ditambahkan dengan K kali 360 derajat untuk X1. Untuk X2 dia akan sama dengan, akan gunakan X2-nya 180 dikurang alfa. Alfanya tadi 30 ya. Dikurang 30 kita tambahkan dengan K kali 360 derajat. Oke, kita selesaikan. 180 dikurang 30 adalah 150 ditambahkan dengan K kali 360 derajat. Sehingga kita dapatkan untuk X1-nya itu adalah 30 ditambah K kali 360 dan X2-nya itu adalah 150 ditambahkan dengan K kali 360 derajat. Nah, sekarang kita tinggal menentukan nilai-nilai X yang memenuhi ya. Karena di sini kayak di sini diberikan interval ya, tadi tinggal ya X-nya itu besar sama 0, kecil sama dari 360 derajat. Nah, bagaimana cara mendapatkan nilai X-nya tadi? Nah, nilai X1 dan X2-nya sudah kita dapatkan. Sekarang kita tinggal substitusikan nilai K-nya. Ingat, nilai K itu mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kita mulai dulu untuk X1 ya. X1-nya tadi itu adalah 30 yang ditambahkan dengan K kali 360 derajat. Oke, kita mulai untuk K sama dengan 0. Maka nilai X-nya gitu ya, X-nya akan sama dengan 30 ditambahkan, ganti ya, K-nya 0 kali 360 derajat. Akan sama dengan 30, 0 dikali 360 kan hasilnya 0, 0 ditambah 30 ya hasilnya adalah di 30 derajat. Kita lihat dulu, apakah 30 derajat memenuhi? Memenuhi. Kenapa? Karena 30 itu besar dari 0, kecil dari 360 derajat. Oke, kita kasih tanda conteng dulu. Sekarang kita lanjutkan untuk K sama dengan 1. Untuk K sama dengan 1, kita cari lagi untuk X-nya. 30 kita tambahkan dengan, kita langsung ganti ya, K-nya adalah 1 kali 360. Oke, kali dulu baru dijumlahkan. 1 kali 360, 360 kita jumlahkan atau tambahkan dengan 30, hasilnya adalah 390. 390 apakah memenuhi? Tentu saja tidak memenuhi karena syarat X-nya harus kecil dari 360. Kita silang dulu. Nah, untuk K sama dengan 2 kalian tidak perlu lanjutkan karena sudah pasti tidak memenuhi ya. Untuk K sama dengan 1 saja tidak memenuhi, apalagi untuk K sama dengan 2. Oke. Sekarang untuk X1-nya sudah selesai, kita lanjut ke X2-nya. X2-nya tadi adalah 150. Kita tambahkan dengan K kali 360 derajat. Oke, kita mulai. Untuk K sama dengan 0, maka untuk nilai X-nya akan sama dengan 150 ditambah, ganti ya, K-nya 0 kali 360 derajat, sama dengan 0 dikali 360 adalah 0, kita tambahkan dengan 150, hasilnya adalah 150. Apakah 150 memenuhi? Memenuhi. Kenapa? Karena 150 besar dari 0, kecil dari 360. Kita conteng dulu. Oke. Sekarang kita masukkan lagi untuk K sama dengan 1. Nah, untuk K sama dengan 1, maka X-nya akan sama dengan 150. Kita tambahkan dengan, nah langsung ganti K-nya 1 ya. 1 dikali 360 sama juga dengan 150. Oke, kita langsung jumlahkan. 1 kita kalikan dulu dengan 360, hasilnya adalah 360. Kemudian kita tambahkan dengan 150, hasilnya adalah 510. Nah, 510 sudah pasti tidak memenuhi. Walaupun dia besar dari 0, tapi dia besar juga dari 360 ya. Karena syaratnya tadi X-nya harus kecil dari 360. Jadi untuk K sama dengan 2 ya tidak usah kita lanjutkan. Jadi yang memenuhi untuk himpunan penyelesaiannya tadi itu ada di X sama dengan 30 dan di X sama dengan 150. Jadi kalau kita tuliskan himpunan penyelesaian untuk persamaan trigonometri tadi, HP-nya atau himpunan penyelesaiannya adalah di X 30 derajat dan X 150 derajat. Nah, bagaimana sahabat excellent? Sangat gampang ya. Kuncinya ingat lagi rumus-rumus pada persamaan trigonometri. Oke, next kita lihat lagi untuk contoh soal yang berikut.
Oke, soal yang berikutnya, jika X1 dan X2 merupakan penyelesaian dari akar 2 ditambah 2 cos X sama dengan 0 untuk X besar sama 0, X kecil sama 360. Maka nilai X1 ditambahkan dengan X2 adalah, oke, kita tulis ulang ya untuk persamaannya tadi, akar 2 yang ditambahkan dengan 2 yang dikalikan dengan cos X sama dengan 0. Ya, akar 2 ditambah 2 cos X sama dengan 0. Nah, di sini kita tinggalkan 2 cos X saja untuk sebelah kirinya ya. Sehingga akar 2-nya kita pindah ruas akan menjadi negatif akar 2. Oke, maka cos X saja akan sama dengan min akar 2 kita bagi dengan 2 atau cos X akan sama juga dengan min 1/2 akar 2. Nah, gitu ya. Sekarang kalian ingat lagi untuk rumus persamaan kosinus. Kalau untuk kosinus, cos X sama dengan cos alfa, maka X1 akan sama dengan alfa ditambahkan K kali 360 derajat, X2 min alfa tambah K kali 360 derajat. Kalau di sini cos, maka sebelah kirinya juga harus dalam cos. Tapi kita bentuk yang kita dapatkan tadi di sini baru cos ya, di sebelah kanannya belum cos. Jadi kita rubah dulu cos X. Nah, cos berapa yang nilainya min setengah akar 2. Kalian bisa cek pada sudut istimewa ya. Cos yang nilainya min setengah akar 2 itu adalah cos 135 ya, cos 135. Nah, sekarang kita sudah dapatkan bentuknya itu adalah cos X sama dengan cos 135 derajat. Sehingga kita bisa langsung gunakan rumusnya tadi ya. Karena di sebelah cos ini ada X, kita langsung turunkan X akan sama dengan alfa tambah K kali 360, berarti 135 ditambah K kali 360 derajat untuk X1. Untuk X2 nya min alfa ditambah K kali 360. Nah, berarti ini tadi nilai alfanya ya, min 135 ditambah K kali 360 derajat. Nah, sekarang kita tinggal menentukan nilai-nilai X nya atau nilai-nilai X yang memenuhi gitu ya, yang memenuhi untuk persamaan tadi dengan cara menggantikan atau memasukkan nilai K. Ingat, K-nya kita mulai dari 0. Kita ambil dulu untuk X1 dulu ya. Untuk X1 135 ditambahkan K kali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, maka untuk nilai X-nya akan sama dengan 135 ditambah 0, gantikannya dengan 0 ya, 360 derajat sama dengan 135 ditambah 0. 135 tambah 0 ya hasilnya adalah 135. Oke, apakah memenuhi? Memenuhi karena dia kecil dari 360, besar dari 0. Nah, sekarang kita ganti lagi untuk K sama dengan 1. Untuk K sama dengan 1, maka X-nya akan sama dengan 135 ditambah 1 kali 360 derajat. Oke, 1 kali 360 hasilnya adalah 360. Ditambahkan dengan 135 hasilnya adalah 495 ya. Nah, sini sudah pasti tidak memenuhi karena sudah besar dari 360. Sedangkan syarat X-nya tadi harus kecil dari 360. Oke, untuk X1-nya sudah selesai ya. Kita dapatkan X-nya tadi yang memenuhi hanya di X sama dengan 135. Oke, sekarang untuk X2, X2-nya tadi kita dapatkan min 135 ditambah K kali 360 derajat. Maka untuk K sama dengan 0, maka X-nya akan sama dengan, kita tinggal ganti, ganti K-nya dengan 0, 360 derajat sama dengan min 135 ditambah 0 kali 360, ya 0 ya, 0 ditambah negatif 135, ya negatif 135. Apakah memenuhi? Tentu saja tidak, karena negatif 135 itu kecil dari 0, sedangkan syaratnya dia harus X-nya itu harus besar dari 0 ya. Oke, sekarang kita coba lagi untuk K sama dengan 1. Kita dapatkan X-nya min 135 ditambah 1 kali 360 derajat.
sama dengan min 135 ditambah 1 kali 360 derajat. Min 135 ditambah 360 itu sama juga dengan 225 ya, 225 derajat. Apakah memenuhi? Memenuhi, karena 225 derajat ini kecil dari 360 dan dia besar dari 0. Nah, untuk K sama dengan 2 sepertinya tidak memenuhi ya, karena kita coba saja K sama dengan 2, maka X sama dengan min 135 ditambah 2 kali 360. Nah, kalian perhatikan 2 kalau kita kalikan dengan 360 itu kan hasilnya sudah 720. Nah, ini udah besar ya. Kalau kita tambahkan dengan 720 itu min 135 ditambah 720 sama juga dengan 720 dikurang 135. 5, 11, 38 ya. 5. Nah, sudah 585. Nah, ini kan sudah pasti tidak memenuhi ya. Jadi yang memenuhi hanya di X sama dengan 225. Jadi kalau kita tuliskan himpunan penyelesaian yang kita dapatkan tadi itu adalah di X. Nah, HP-nya itu adalah di X sama dengan 135 dan 225 derajat. Nah, tetapi kalian lihat lagi yang ditanyakan di sini apa? Nilai X1 dan nilai X2. Jadi katanya X1 dan X2 tadi itu merupakan penyelesaian dari persamaan ini. Nah, yang mana dia X nilai X yang merupakan penyelesaian dari persamaan akar 2 ditambah 2 cos X ya, ini kan 135 dan 225, berarti ini ada X1-nya dan ini adalah X2-nya. Sehingga untuk menentukan nilai X1 ditambahkan dengan X2-nya, maka nilai dari X1 ditambah X2 ya tinggal dijumlahkan. 135 ditambah 225 hasilnya adalah 360 ya, 360 derajat. Nah, ini dia jawabannya. Nah, bagaimana Sobat Excellent? Sangat gampang sekali ya. Next kita lihat lagi untuk contoh soal yang berikut. Soal yang berikutnya, himpunan penyelesaian untuk sekant kuadrat X ditambahkan dengan akar 3 tangen X sama dengan 1. Nah, ini untuk interval. Untuk intervalnya itu adalah di X besar sama 0, kecil sama 180 derajat. Kalian lihat lagi ya, untuk soalnya di sini ada sekant kuadrat X dan ada tangen X. Nah, jadi triknya itu adalah kalian harus samakan dulu fungsi trigonometrinya ya. Kalian samakan dulu untuk fungsi trigonometrinya, karena di situ ada tangen X, ada sekant kuadrat X juga ya. Yang kalian lihat ya, mana yang rasanya bisa kita ganti. Yang bisa kita ganti itu adalah sekant kuadrat X. Kenapa? Karena sekant kuadrat X itu nilainya itu akan sama dengan 1 yang ditambahkan dengan tangen kuadrat X. Sehingga berdasarkan persamaannya tadi kita bisa ganti. Jadinya adalah 1 ditambahkan dengan tangen kuadrat X ditambah akar 3 tangen X sama dengan 1. Ya. Nah, di sini kalian lihat dulu, di sini ada tangen kuadrat X. Jadi kita susun ya, tangen kuadrat X ditambah, di sini juga ada akar 3 tangen X. Nah, di sini ada angka 1 ya, ditambah 1. Nah, 1 yang di sini pindah ruas dikurang 1 sama dengan 0. Nah, ini bisa langsung kita coret karena dia udah habis atau sama dengan 0 ya. Nah, di sini yang tinggal itu adalah tangen kuadrat X tambah akar 3 tangen X sama dengan 0. Tangen kuadrat X itu artinya adalah tangen X yang dikalikan dengan tangen X. Nah, itu artinya ya, tangen X yang dikalikan sebanyak 2 kali. Akar 3 kali tangen X sama dengan 0. Apakah ada yang sama? Ada. Di sini ada tangen X, di sini ada tangen X. Sehingga kita keluarkan tangen X-nya. Kita buka kurung, yang tinggal siapa? Ini kan tadi sudah keluar ya. Saya lingkari. Yang tinggal itu adalah tangen X ditambah akar 3 yang nilainya adalah 0. Nah, sekarang karena ini sudah dalam bentuk perkalian ya, tangen X dikali sama dengan 0. Kita ambil bentuk yang pertama, tangen X sama dengan 0. Yang pertama. Yang kedua, tangen X
ditambah akar 3 sama dengan 0. Maka tangen X sama dengan min akar 3. Berikutnya, kita harus samakan ya. Kalau sebelah kirinya ada tangen X, sebelah kanannya juga harus ada tangen X. Nah, kita ingat lagi. Rumus untuk tangen X sama dengan tangen alfa. Maka X akan sama dengan alfa tambah K kali 180 derajat. Nah, tangen X sama dengan, 0 itu tangen berapa? 0 itu yang nilainya 0 itu adalah tangen 0 juga. Nah, jadi kita dapatkan ya persamaan yang pertama. Nah, untuk yang kedua, tangen X sama dengan min akar 3. Tangen berapa yang nilainya min akar 3? Yaitu tangen 120 derajat. Berikutnya, nah kita tinggal menentukan nilai X yang memenuhi ya. Kita ambil tadi persamaan yang pertama itu adalah tangen X sama dengan 0, maka kita sama dengan tangen 0 ya. Sama dengan tangen 0, berarti X saja. Nah, kalian tinggal masukkan ke dalam rumusnya. Alfanya adalah 0. 0 ditambahkan dengan K kali 180 derajat. 0 kalau ditambahkan dengan K kali 180 derajat ya hasilnya adalah K kali 180 derajat. Untuk yang kedua, tangen X sama dengan yang kedua yang ini ya, sama dengan tangen 120 derajat. Maka X akan sama dengan 120 ditambah K kali 180 derajat. Nah, oke. Kalian harus ingat lagi ya rumus untuk menentukan nilai X pada persamaan tangen. Oke, berikutnya kita tinggal substitusikan nilai K. Kita mulai ya, untuk K-nya sama dengan 0, maka nilai X-nya kita lihat dulu untuk yang pertama ya. Oke, untuk X yang pertama kita ganti langsung 0 kali 180 derajat. Hasilnya adalah 0. Apakah 0 memenuhi? Memenuhi ya, karena katanya di sini X-nya besar sama 0. Kalau besar sama berarti 0-nya kita ikutkan. Oke, sekarang kita ganti lagi untuk K sama dengan 1. Oke, untuk K sama dengan 1 berarti X sama dengan 1 kali 180 derajat. 1 dikali 180 hasilnya adalah 180 derajat. Apakah memenuhi? Memenuhi juga ya, karena X-nya kecil sama dari 180 derajat. Nah, untuk K sama dengan 2 sepertinya tidak memenuhi ya, karena 2 kalau kita kalikan, kalau kita substitusikan 2 ke sini, 2 kalau kita kalikan 180 ya sudah 360. Itu sudah besar dari 180, sudah pasti tidak memenuhi. Oke, berarti yang memenuhi tadi ada 0 dan X sama dengan 180. Oke, berikutnya kita lihat yang kedua ya. Untuk X sama dengan 120 ditambah K kali 180. Oke, kita mulai untuk K sama dengan 0, maka 120 ditambah 0 kali 180 derajat sama dengan 120. 0 kali 180 ya 0. Jadi jawabannya adalah 120 derajat. Nah, untuk K sama dengan 1 sepertinya tidak memenuhi ya, karena 1 kalau kita masukkan K ke sini ya, 1 dikali 180 ya sudah 180, ditambah lagi udah besar kan, jadi dia sudah pasti, maksudnya sudah besar dari 180 kan, sudah pasti dia tidak memenuhi ya. Jadi himpunan penyelesaian untuk persamaan trigonometri di atas adalah 0 derajat, kemudian 120 derajat dan 180 derajat. Oke, bagaimana sahabat Excellent? Gampang ya. Nah, sekarang kita lihat lagi untuk contoh soal yang berikut. Soal yang berikutnya, himpunan penyelesaian dari cos 2x dikurang 5 cos x dikurang 2 sama dengan 0 ya. Untuk interval x-nya itu katanya besar sama min 90 derajat, kecil sama dari 90 derajat. Oke. Nah, kalian perhatikan di sini. Di sini bentuk persamaannya adalah cos 2x. Di sini ada cos x gitu ya. Nah, ingat kita harus menyamakan terlebih dahulu bentuk fungsi trigonometrinya. Kalau dia cos x berarti semuanya harus dalam cos x. Nah, di sini ada cos 2x sedangkan di sini ada cos x. Nah, kita lihat lagi bentuk mana yang bisa kita rubah. Kalian ingat lagi untuk rumus cos 2x ya. Nah, untuk cos 2x itu nilainya itu akan sama dengan 2 ya, akan sama dengan 2 cos x yang dikurangkan dengan 1. 2 cos x, 2 cos kuadrat x ya, maksudnya 2 cos kuadrat x yang dikurangkan dengan 1. Jadi kalau kita ganti cos 2x nya dia akan menjadi 2
cos kuadrat X dikurang 1. Oke. Kemudian kita kurangkan dengan 5 cos X kurang 2 sama dengan 0. Kita buka kurungnya, 2 cos kuadrat X kurang 1 kurang 5 cos X kurang 2 sama dengan 0. Kita urutkan dulu ya. Dia akan menjadi 2 cos kuadrat X. Di sini ada negatif 5 ya, min 5 cos X. Nah, sini ada min 1 dikurang 2, itu adalah min 3 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan, jadi semuanya sudah dalam cos X. Kalau kalian perhatikan semuanya sudah dalam cos X, cuma ini dalam bentuk kuadratnya, ini pangkat satunya. Sehingga ini bisa kita katakan bentuknya ini adalah dalam bentuk persamaan kuadrat. Ya, dalam bentuk persamaan kuadrat. Ingat lagi, kalau persamaan kuadrat untuk menentukan nilai X kalian harus faktorkan. Sebenarnya banyak cara ya, kalian bisa cek di link deskripsi di bawah ya, bagaimana cara memfaktorkan atau menentukan nilai-nilai X pada bentuk persamaan kuadrat. Nah, di sini ada 2 cos kuadrat X. Jadi karena ada 2 cos kuadrat X, kita tulis dulu di sini 2 cos X. Di sini kita tuliskan cos X. Kenapa? Karena 2 cos X kalau dikali cos X hasilnya adalah 2 cos kuadrat X. Oke. Nah, sekarang kalian perhatikan dulu angkanya. Di sini ada negatif 3 dan ada negatif 5. Kalau kita kalikan, hasilnya adalah negatif 3. Kalau kita jumlahkan, hasilnya adalah negatif 5. Angkanya berapa? Angkanya adalah negatif 3 dan positif 1. Kok bisa? Nah, coba perhatikan. 1 kalau kita kalikan dengan negatif 3, hasilnya adalah negatif 3. Benar ya? Nah, untuk penjumlahannya, karena di sini koefisien cos kuadrat X-nya itu bukan 1 tetapi 2, maka untuk penjumlahannya itu kalian tidak boleh menjumlahkan 1 yang ditambahkan negatif 3. Ya, jadi cara menjumlahkannya gimana? 2 ini kalian kalikan dulu dengan negatif 3. 2 dikali negatif 3 itu kan hasilnya adalah negatif 6. Sedangkan 1 kalian kalikan dengan 1 hasilnya adalah 1 atau positif 1. Nah, hasilnya inilah yang kalian jumlahkan. 1 kita tambahkan dengan negatif 6, hasilnya adalah negatif 5. Oke, sekali lagi bagi kalian yang masih kurang paham bagaimana cara memfaktorkan, bisa cek pada video saya yang sebelumnya. Kita sudah bahas bagaimana cara menentukan akar-akar atau menentukan nilai X pada persamaan kuadrat jika A-nya 1 atau A-nya tidak sama dengan 1. Oke, silakan cek di link deskripsi di bawah ya. Oke, sekarang kita dapatkan bentuknya. Yang pertama itu 2 cos X tambah 1 sama dengan 0. Maka 2 cos X sama dengan min 1. Maka cos X sama dengan min 1 per 2. Ya, untuk yang pertama. Yang kedua, cos X dikurang 3 sama dengan 0. Maka cos X sama dengan 3. Oke, sekarang kita samakan dulu ya. Intervalnya tadi adalah X besar sama negatif 90 derajat, kecil sama 90 derajat. Oke. Nah, di sini kita ambil dulu yang pertama. Cos X sama dengan min setengah. Cos berapa yang nilainya setengah? Yaitu cos 120 derajat. Nah, kita ingat lagi tadi rumus untuk cos ya, untuk X-nya tadi 120 tambah K kali 360 derajat. Untuk X2-nya 120 ditambah negatif ya, negatif 120 ditambah K kali 360 derajat. Untuk cos yang kedua, tadi kita dapatkan cos X sama dengan 3. Nah, berarti cos X, ada tidak nilai cos yang nilainya 3? Tidak ada ya, karena maksimumnya adalah 1. Jadi ini tidak usah kalian lanjutkan, ini sudah pasti dia X-nya tidak memenuhi. Nah, jadi yang kita dapatkan tadi X1 sama dengan 120 ditambah K kali 360, kemudian X2-nya sama dengan min 120 ditambah K kali 360 derajat. Sekarang kita ganti untuk nilai K-nya, kita mulai ya. Untuk X1-nya 120 ditambah K kali 360 derajat. Berarti K sama dengan 0, maka X-nya akan sama dengan 120 tadi ya. Oke. X-nya akan sama dengan 120 ditambah 0 kali 360 derajat.
hasilnya adalah 120 karena ini hasilnya sudah pasti 0 ya. 120 seperti ini juga tidak memenuhi ya. Kenapa? Karena kan X-nya harus kecil dari atau kecil sama dari 90. Jadi 120 tidak memenuhi. Nah, kalau sama dengan 1 sepertinya juga tidak akan memenuhi ya, karena nanti hasilnya juga akan semakin besar gitu ya. Jadi tidak usah kalian lanjutkan. Sekarang kita cek lagi untuk X yang kedua. X2 120 ditambah K kali 360 derajat. Oke, kita mulai dari K sama dengan 0. Oke, min ya. Hasilnya adalah min 120 ditambah 0 kali 360. Ini sama dengan 0, ini hasilnya min 120. 0 kali 360 ya 0, tambah negatif 120 ya 120. Memenuhi? Tidak, karena min 120 derajat itu dia kecil dari min 90, sedangkan syaratnya X-nya harus besar dari 90. Nah, kalau kita lanjutkan untuk K-nya sama dengan 1, itu hasilnya justru nanti negatifnya lebih besar ya. Sehingga dia pasti juga tidak akan memenuhi. Artinya apa? Ini kan kalau kita lihat tidak ada nilai X yang memenuhi. Jadi kalau kalian menuliskan himpunan penyelesaiannya ya berupa himpunan kosong saja. Kenapa himpunan kosong ya? Karena tidak ada nilai X yang memenuhi untuk persamaan tersebut. Nah, atau kalau kita bisa cek lagi untuk K sama dengan 1 ya. Kita coba ya, min 120 tambah 1 kali 360. 1 kali 360 ya 360. Nah, min 120 ditambah 360 berapa? 360 sama juga dengan dikurangkan ya. Nah, ini kan sama juga dengan mengurangkan 360 dikurang 124. Nah, ini kan udah positif, dapatnya kan positif 240 ya. 240 ini sudah besar dari 90, sedangkan syaratnya tadi kecil dari 90. Jadi himpunan penyelesaiannya merupakan himpunan kosong, artinya tidak ada nilai X yang memenuhi untuk persamaan tersebut. Oke, bagaimana Sobat Excellent? Semoga paham, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.